ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfim munaqidil li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu, agar kamu mudah menyambut panggilan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dekat dengannya. Jadi kamu harus mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan yang tercela. Dengan apa? Yaitu dengan riyadhah dan mujahadah. Baik itu sifat-sifat tercela yang lahir, seperti melakukan ghibah misalnya, mengadu domba, membunuh dan merampas, maupun sifat-sifat yang tercela yang bersifat batin, seperti sombong, ujub, riya, sum'ah, ingin terkenal, dengki, gila kehormatan, gila harta, dan sebagainya. Jadi jauhkan dirimu dari sifat-sifat yang bertentangan dengan predikat kehambaanmu, agar kamu mudah menjawab seruan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kamu berhasil mengeluarkan sifat-sifat tercelamu itu, sehingga bisa menyisakan sifat-sifat baikmu, yaitu seperti tawadhu, rendah hati karena Allah, khusyuk di hadapannya, mengagungkan perintahnya, menjaga hukum-hukumnya, takut kepadanya, dan ikhlas dalam menyembahnya. Maka di saat datang seruan kepadamu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, wahai hambaku, maka kamu pun akan dengan mudahnya menjawab dengan labbaikallahu rabbi. Dan kamu pun akan tulus dan ikhlas dalam menjawab seruan itu, karena sifat-sifat yang bertentangan dengan kehambaanmu itu telah hilang darimu. Sehingga akhirnya kamu pun akan dekat dengannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu menjadi orang-orang yang mahfud, yaitu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa, sehingga memudahkan segala amalmu yang kelak akan kau nikmati hasilnya. Jadi di sini ada perbedaan makna antara mahfud dengan lafaz maksum. Mahfud terjaga dari dosa, maksum terlindungi dari dosa. Bedanya di sini adalah kalau maksum sama sekali tidak pernah menyentuh dosa atau tidak melakukan dosa sama sekali. Sedangkan mahfud yaitu terkadang melakukan kesalahan dan kekeliruan, tapi tidak selamanya demikian. Di saat dia keliru, di saat dirinya keliru, maka seseorang mahfud akan langsung bertobat. Jadi ketika dirinya melakukan kekeliruan, maka cepat-cepat dia akan bertobat. Dan ketahuilah, di mata ahli thariqat, menjauhi sifat buruk dan memiliki sifat mulia merupakan hakikat dan tujuan dari suluk. Jadi kalau kita bersalik, maka kita harus bisa melakukan hal-hal yang demikian. Dan hal ini tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang diberi taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan dan taufik untuk mengenali dirinya sendiri dan mengetahui sifat-sifat buruknya. Karena siapa yang sudah mengenali dirinya dan sifat-sifat buruknya, maka ia akan waspada dan berusaha menghindari sifat-sifat buruknya. Sehingga jika tidak demikian, maka secara tidak disadarinya ia akan terjerumus dalam hal-hal yang dibenci Tuhannya.